Assalamualaikum, hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua tentang flowchart. Harapan dari materi pekan ini adalah Anda bisa memahami simbol-simbol flowchart serta menggunakannya dalam menggambarkan penyelesaian persoalan sederhana. Kita akan membahas pengertian flowchart, simbol-simbol flowchart, aturan pembuatan flowchart, modulus, contoh penyelesaian kasus atau persoalan sederhana. Flowchart yang kita sudah bahas minggu lalu adalah representasi algoritma atau proses dalam bentuk diagram. Nah, flowchart ini menggambarkan algoritma dalam bentuk diagram atau gambar dengan panah yang menunjuk alur suatu aktivitas. Nah, ini adalah simbol dari flowchart. Kemarin sudah kita bahas ya. Yang pertama ini adalah simbol terminal. Lihat di situ tidak seperti elips ya, tetapi di situ ada garis lurus dulu, baru ada buletan setengah lingkaran gitu ya. Jadi mirip seperti tabung. Itu adalah simbol untuk terminal, jangan dirubah. Yang kedua, itu adalah simbol input atau output. Nah, karena simbol input atau output ini sama, sehingga di dalam simbol tersebut kalian harus menuliskan itu input atau output. Contoh, jika input maka tuliskan misalkan masukkan nilai I atau input nilai I atau entry nilai I itu. Tapi kalau itu output, biasanya ditulisnya itu di dalam simbol itu buat buat kwitansi misalkan. Tampilkan nilai akhir. Cetak nilai akhir kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah simbol proses. Proses itu bisa juga dalam bentuk inisialisasi. Inisialisasi itu misalkan I sama dengan 1 atau enggak inisialisasi total, I, X. Nah, itu juga pakai simbol proses. Atau bisa juga dijadikan sebagai proses penjumlahan, perkalian, pembagian, ataupun proses yang lainnya. Misalkan I sama dengan X plus Y. Nah, itu kan juga proses. Atau kalau kemarin kan contohnya kita kalau SMS berarti kirim SMS. Nah, itu juga proses. Oke. Nah, yang keempat itu adalah simbol decision. Simbol decision itu berarti hanya ada dua pilihan ya atau tidak. Nah, karena ini pilihan, maka kalau iya, dia kemana, kalau tidak, dia kemana. Kalau benar, dia kemana, kalau salah, dia kemana. Gitu ya. Jadi kalau misalkan benar atau salah itu tetap ke proses yang sama, maka kita nggak bisa masukkan itu ke decision. Ya, contohnya kayak jalan buntu nih, kan kalian kan nggak bisa milih kanan atau kiri kan, mau nggak mau ya lurus, itu kita nggak bisa pakai decision. Tapi kalau misalkan ada pertigaan mau ke kiri, itu berarti kemana, lewat mana, misalkan kalau ke kanan ya lewat mana, itu berarti kita pakai decision. Jadi kalau setelah decision itu ada dua langkah yang berbeda gitu ya, maka bisa pakai decision. Tapi kalau setelah decision itu langkahnya akan ke tempat yang sama, langkah berikutnya adalah sama, maka nggak boleh pakai decision. Yang kelima ini adalah konektor. Jadi kalau misalkan Anda menggambarkan dari atas ke bawah, mentok nih. Misalkan Anda menggambarkannya pakai A4, terus gambarnya langkah-langkah gambar itu belum selesai tapi udah mentok sampai bawah A4-nya, jadi pindah ke halaman kedua gitu ya. Maka itu kita nggak boleh nggak pakai konektor. Jadi menggambarkan karena itu beda-beda halaman, maka kita harus berhenti dulu kasih konektor, baru nanti di halaman kedua kita kasih konektor dulu, baru lanjut ke langkah berikutnya gitu. Kemudian setiap simbol ini pasti akan akan dihubungkan dengan control flow. Jadi nggak boleh tuh antar simbol nggak ada control flow-nya. Terus tadi ya perlu diingat bahwa satu terminal itu adalah untuk satu start dan satu end. Next. Nah, tadi yang saya sudah bahas juga minggu lalu, flowchart itu umumnya digambarkan dari atas ke bawah, jadi nggak boleh gambar kiri ke kanan. Nah, semua simbol harus terhubung dengan panah, tadi ya control flow, jadi nggak boleh ada yang terputus dengan panah. Flowchart itu pasti diawali dan diakhiri dengan satu simbol terminal, jadi nggak boleh ada start
tapi nggak ada n-nya. Atau nggak ada startnya tapi ada n-nya, itu nggak boleh. Kemudian semua simbol flowchart memiliki satu panah keluar kecuali decision yang memiliki dua keluaran, yaitu true atau false. Ya, true dan false atau ya tidak, benar salah, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang modulus. Nah, mungkin kalian sudah pernah paham apa itu modulus, tapi kita review ulang. Modulus adalah sisa pembagian bilangan. Modulus hanya berlaku untuk bilangan integer. Nah, operasi modulus adalah persen. Jadi kalau misalkan kita mau pakai modulus, pasti kita pakai simbol gitu ya. Pakai operasinya itu adalah persen. Kan kalau operasi penjumlahan kan tambah. Operasi perkalian kan kayak bintang atau kali gitu ya, X gitu ya. Kalau operasi pembagian kan garis miring. Nah, kalau operasi modulus kita pakainya persen. Nah, ini sekarang kita masuk ke contoh modulus. Budi memiliki 20 buah kelereng. Budi ingin membagi seluruh kelereng ke 4 orang temannya secara merata. Berapakah, pertanyaannya, berapakah kelereng yang akan didapat oleh masing-masing teman Budi? Dan berapakah sisa kelereng yang dimiliki oleh Budi setelah dibagikan? Lalu yang berikutnya, Budi memiliki 20 buah kelereng. Nah, kalau tadi kan dibagi ke 4 orang, sekarang dibagi ke 3 orang. Pertanyaannya sama, berapakah masing-masing kelereng yang dibagikan oleh ke teman Budi itu berapa, sama sisa kelerengnya berapa? Nah, kita jawab di sini ya. Budi memiliki 20 buah kelereng. Budi ingin membagi seluruh kelereng ke 3 orang temannya secara merata. Maka berarti berapakah kelereng yang akan dibagikan oleh masing-masing teman Budi? 20 kelereng tadi, kan ada 3 orang teman, berarti kan 20 bagi 3. Berapa? Bisa dapat angka 6. Jadi masing-masing temannya nanti akan mendapatkan 6 buah kelereng. Tetapi kan 6 kali 3 itu berapa? 18 ya kan? Jadi sebenarnya masih ada sisa 2. Bener nggak? Nah, yang kedua, berapa sisa kelereng yang dimiliki oleh Budi setelah dibagikan? Nah, kalau pertanyaannya berapa sisa kelereng, maka sisa pembagian dari 20 modulus 3 itu sama dengan 2. Gitu. Jadi, modulus itu kita bertanya berapakah sisa pembagiannya. Gitu. Sehingga digambarkannya tadi 20% ya, 20 modulus 3, yaitu 2. Karena kalau misalkan 20 kelereng kita mau bagi ke 3 orang, berarti kan masing-masing 6, kan 18 harusnya kan. Nah, yang dicari di sini adalah sisanya berapa. Modulus itu pertanyaannya adalah sisanya, sisa pembagian ya. Nah, kalau kita melihat ini, bagaimanakah 10? Berapakah 10 modulus 2? Berapa 10 modulus 2? 10 kalau misalkan dibagi 2 habis nggak? Habis. Berarti ada sisanya nggak? Nggak ada. Berarti berapa? 0. 10 modulus 3, bisa nggak? Anda punya 10 kelereng, mau dibagi ke 3 orang. Bisa nggak? Bisa. Masing-masing berapa? Dapatnya 3. Ada sisanya nggak? Iya ada. Berapa? 1. 10 modulus 4, bisa nggak? Anda punya 10 kelereng, ada 4 orang teman, bisa dibagi nggak? Bisa. Masing-masing orang dapat berapa? Dapat 2, ya kan? Jadi 4 orang itu dapat semua 2, 2, 2. Tapi ada sisanya nggak? Ada. Berapa sisanya? 2 kelereng. Jadi kalau 10 modulus 4 berapa? 2. 10 modulus 5. Anda punya 10 kelereng, ada 5 orang teman, masing-masing berapa? 2. Ada sisanya nggak? Nggak ada. Berarti 10 modulus 5 itu 0. Nah, yang 8, 10, 20 ini ya, bagi sendiri ya. Nah, inputkan, contoh yang berikut adalah inputkan sebuah bilangan bulat dan tampilkan perkataan ganjil jika bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Nah, Pesidukotnya inisialisasi bilangan n, input bilangan n,
Jadi kan dia bilang kan input kan sebuah bilangan, ya tidak harus n sih, terserah bebas. Tapi di sini saya contoh, saya menginisialisasi atau memberi nilai awal bilangan bernama n. Jadi bilangan bulat ini saya kasih nama n. Lalu inputkan sebuah bilangan bulat, ya. Jadi saya bilang input bilangan n, karena kan tadi kan bilangan n itu apa? Bilangan bulat, hanya ada satu kan sebuah. Lalu saya minta, di soalnya dimintanya kan inputkan bilangan n, maka saya input bilangan n. Lalu ada perintah tuh, jika bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil, tampilkan perkataan ganjil. Jadi saya buat jika n ganjil, cetak ganjil gitu. Nah, di sini adalah komputer itu kan nggak tahu ya ganjil itu apa sih gitu ya, karena kan komputer yang saya bilang benda mati.